Jadi pemakamannya itu harus menyembelih kerbau. Buat kalian yang suka snorkeling dan diving bisa nih, tapi beda nih sama masyarakat Bugis dan Makassar. Mereka adalah seorang pelaut ulung. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin aku Ataya di Keliling Nusantara. Nah, di video kali ini spesial banget, lihat nih aku pakai baju apa. Ada yang kenal nih aku pakai baju apa? Pasti kalau orang Sulawesi Selatan nggak asing nih sama baju yang aku pakai ini. So, untuk kali ini aku bakal kenalin kalian ke salah satu provinsi yang ada di Sulawesi nih, yaitu Sulawesi Selatan. Langsung aja kita bahas. Let's go! Siapa di sini yang orang Sulawesi Selatan? Coba dong absen dulu di kolom komen. Nah, Sulawesi Selatan itu terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, Indonesia. Berbatasannya itu dengan Provinsi Sulawesi Barat di utara, Sulawesi Tenggara di timur, dan Selat Makassar di barat. Nah, ibu kota provinsi ini adalah Makassar. So, makanya ini aku pakai baju yang khasnya Makassar ya kan? Yang juga merupakan pusat ekonomi dan budaya terbesar di kawasan Indonesia Timur. Jadi Makassar bukan hanya ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga dia itu pusat ekonomi dan juga budaya terbesar di Indonesia Timur. Berarti mewakili yang lain juga ya, luar biasa sekali nih. Wah, kalau gitu nggak afdol nih kalau kita nggak bahas soal kulinernya. Kuliner favorit banyak orang, nggak cuman orang Makassar doang, itu adalah coto Makassar. Itu bener-bener di Jakarta aja tuh dimanapun itu ada loh, kayak restoran Makassar. Jadi ini menu andalannya adalah coto Makassar. Coto Makassar itu adalah sup daging sapi berkuah kental berbumbu rempah nih kayak gini. Aduh, aku juga suka banget guys sama coto Makassar karena tuh beneran enak banget gitu loh. Pokoknya aduh jadi lapar nih. Nah, selain coto Makassar, kalian tuh jangan pernah lupa atau nggak ketinggalan untuk cobain palu basah. Palu basah itu waktu aku ke Makassar, bener-bener itu di hari berikutnya aku cobain langsung palu basah. Karena kalau misalnya hari pertama itu coto Makassar, bener-bener pas landing langsung ke warung makan yang ada coto Makassarnya, terus abis itu ke palu basah. Dan waktu itu aku ke palu basah Serigala guys di Makassar. Itu bener-bener waiting list dan penuh banget karena ternyata enak banget. Cuman palu basah bisa kalian temuin di Jakarta, banyak juga. Kalian tinggal searching ini aja di Google. Tapi yang paling terkenal itu coba di Senen, itu di Keramat, deket pokoknya arah-arah mau ke Senen gitu. Nah, itu ada tuh coto Makassar, Haji siapa gitu atau apa gitu, pokoknya itu asli yang masak orang Makassar. Cobain di situ ya. Karena masih banyak lagi nih ya. Ini khas Makassar yang lainnya adalah konro. Nah, ini konro juga favorit nih. Jadi konro adalah sup atau iga sapi bakar dengan cita rasa bumbu yang khas. Denger aja udah pasti kepengen kan. Emang ini konro ini kayak sup konro, mau sup konro gitu kan. Itu aduh disajikan sebagai sup atau iga sapi bakar. Itu dua-duanya favorit ya guys. Lanjut nih, sop saudara. Iya, aku udah pernah nih sop saudara juga. Cuman aku bukan nyobain di Makassar, tapi nyobainnya di Jakarta. Di Jakarta ada di kawasan Jakarta Selatan tuh guys, sop saudara. Sup daging dengan tambahan bihun dan telur rebus. Sebenarnya kalau misalkan dari rasanya tuh nggak jauh-jauh beda sama coto Makassar gitu loh, sama palu basah. Aku kadang-kadang suka, oh iya enak masuk kok. Tapi ya sebenarnya rasanya itu tuh nggak terlalu jauh-jauh beda gitu loh. Jadi memang ada khasnya sendiri gitu. Dan lanjut di sini ada kapurung. Aku belum pernah coba nih kapurung. Ternyata kapurung itu adalah makanan berbahan dasar sagu dengan campuran sayur dan ikan. Menarik sih ya, ada sayur dan ikannya. Aduh, aku harus coba ini. Aku belum pernah sih cobain kapurung. Kalian coba nih, lihat kapurung kayak gini. Menurut kalian rasanya seperti apa? Atau orang Makassar, Sulawesi Selatan, tolong banget ke kali ya kita spill di kolom komen. Kapurung rasanya kayak apa sih? Kalau sama es pisang hijau dan pisang epek, wah ini mah nggak bisa dibandingin karena es pisang hijau dan pisang epek ini termasuk ke dalam camilannya ya kan. Jadi ini dessertnya gitu loh, hidangan penutup manis khas Makassar. Pasti kalian kalau ke restoran Makassar itu ada deh si es pisang hijau sama pisang epek ini, karena memang itu sebagai hidangan penutup, sebagai dessertnya. Rasanya tuh manis juga, enak, seger ya, es ya kan, karena aduh jadi enak banget deh. Aku cobain juga kok pisang epek ini waktu di Makassar, itu di dekat pantai yang ada patung Tanah Torajaannya gitu ya. Aku lupa banget, sorry, tapi aku tuh nyobain. Jadi sepanjang jalannya itu bener-bener dia itu kayak kulinerannya itu jajan-jajanan dan tuh pisang epek semua guys. Kalian harus cobain pisang epek, ini enak ini. Pokoknya coto Makassar palu basah
basah itu juga favorit. Ini bukan hanya favorit orang sana, tapi favorit seluruh Nusantara. Karena udah totalitas kayak gini, nggak afdal kalau nggak ngomongin budaya dan juga tradisinya. Betul dong ya. Sulawesi Selatan itu ada rumah adat Tongkonan namanya. Ini rumah adat suku Toraja dengan desainnya tuh unik, berbentuk perahu terbalik dan simbol status sosial. Yang kedua ada tari Pakarena. Ini tuh tarian tradisional dari suku Makassar, menggambarkan rasa syukur dan juga harmoni. Gimana menurut kalian? Lanjut, ada upacara Rambu Solo. Ini tradisi pemakaman suku Toraja yang megah dan melibatkan penyembelihan kerbau, guys. Ini kalau yang budaya ini emang terkenal banget ya, karena emang unik banget. Jadi pemakamannya itu harus menyembelih kerbau, dan kalau nggak salah kerbau itu harus sesuai dengan kastanya gitu atau apanya ya. Mungkin bisa ada yang jelasin di kolom komen, tolong ya. Kalau misalkan perayaannya, ada nih namanya Festival Pinisi. Jadi itu perayaan budaya pembuatan perahu tradisional khas Bugis Makassar. Nah, rame ya di sini ya. Dan ada nih bahasa Lontara. Jadi sistem tulisan tradisional masyarakat Bugis Makassar yang digunakan dalam naskah kuno. Ada yang bisa baca nggak nih? Bisa? Nggak dong, ya kan? Iya. Itu namanya bahasa Lontara ya, guys. Oke, sekarang karena kita sudah berkeliling gitu ya, sudah ke makanannya, budayanya, orang Makassar biasanya kerjaannya seperti apa sih? Kita lihat yuk. Untuk mata pencaharian pertama nih, masyarakat Makassar asli ya yang di sana di Pulau Sulawesi itu pertama adalah pertanian. Jadi padi, jagung, dan kakao itu menjadi komoditas utamanya mereka. Terus ada juga perikanan. Karena kan emang dia itu di deket laut ya. Jadi itu udah sejak zaman dulu tuh, dengan garis pantai panjang, Sulawesi Selatan terkenal dengan hasil laut kayak ikan dan rumput lautnya. Terus ada lagi nih pelayaran dan perdagangan. Sudah sejak zaman dulu juga nih masyarakat Bugis dan Makassar dikenal sebagai pelaut ulung. Kalau kalian berarti nggak pernah mabok laut ya? Ih, luar biasa. Kebanyakan orang mah mabok laut, tapi beda nih sama masyarakat Bugis dan Makassar. Mereka adalah seorang pelaut ulung. Tepuk tangan. Kalau misalkan pariwisatanya gimana? Kalau pariwisata mungkin memang tidak seterkenal Bali ya, memang dia tempatnya untuk pariwisata. Tapi pariwisata budayanya di Makassar, di Sulawesi Selatan itu juga oke, karena sejarah dan alamnya itu jadi sektor yang terus berkembang. Nanti kita bakalan menuju sih destinasinya itu. Penasaran kan akhirnya apaan tuh pariwisatanya kalau di sana? Oke, langsung aja kita ke destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Kalau ke Sulawesi Selatan, kalian bisa kunjungi Tanah Toraja. Wah, ini udah highlight ya. Highlightnya udah mentereng nih. Jadi kalian bisa nikmati keindahan budaya dan alam di kawasan pegunungan. Keren sekali gitu ya. Terus yang kedua ada Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Jadi ini air terjun goa dan banyak kupu-kupu eksotis. Ih, serius. Wah, ini pasti sih sebenarnya udah sering diliput, cuman kayaknya harus lebih diterkenalkan ya, karena banyak kupu-kupu eksotis ini nih. Banyak yang nakal-nakal nggak di sana yang suka kayak ngambilin kupu-kupunya gitu, atau memang ada industrinya? Coba jelasin ya, karena indah banget kupu-kupunya, dan cuman di sana yang punya tuh biasanya kalau kupu-kupu eksotis. Pantai Losari. Ini aku makan pisang epe di sini, Pantai Losari ini ya, kayak ini tuh ikon Makassar ternyata, dengan pemandangan sunset yang memukau. Sayangnya kemarin aku udah jadi sunpret soalnya kemalaman. Jadi nggak sempet ngeliat sunsetnya. Pokoknya kan ada patung Toraja gitu nggak sih di si Pantai Losari ini. Sekitarnya itu, pinggirannya itu ada kayak banyak makanan street food gitu dan jual pisang epe dan yang lainnya gitu kan. Iya, berarti aku ke Pantai Losari. Ada juga nih Pulau Samalona dan Pulau Kodingareng Keke. Bahasanya harus pakai logat Makassar ya, Keke gitu. Pulau Kodingareng Keke. Bener gak? Ini buat kalian yang suka snorkeling dan diving bisa nih, karena ini adalah tempat favorit untuk snorkeling dan juga diving. Pulau Samalona dan Pulau Kodingareng Keke. Terus ada lagi, menuju lagi nih kan, yang terbesar ketiga di dunia ini adalah Ramang-Ramangnya. Oh my god, ini kawasan kars terbesar ketiga di dunia. Ih, ini kalian warga Sulawesi harus bangga loh, ya kan? Ada lagi nih yang dari Indonesia yang bisa masuk top 3 di dunia, dan ini letaknya di Sulawesi Selatan. Ada Ramang-Ramang. Gimana? Ceritain dong kalau ke sana. Bagusnya ngapain? Langsung ya di kolom komen tuh kalian tulisnya, misalkan kalau ke Ramang-Ramang kak, kamu gini deh gitu ya, kamu ngomong ya. Lanjut, misalkan mau sama keluarga gitu ya,
ya. Terus kamu mau ngajak anak kamu ke tempat yang agak bisa menambah wawasan, bisa tuh ke tempat bersejarah, karena Sulawesi Selatan itu punya Benteng Rotterdam. Jadi itu situs bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Bisa tuh dieksplor. Biasanya kalau udah yang bersejarah gitu luas dan banyak kayak antik-antik gitu yang bisa buat foto-foto. Siapa yang udah pernah ke Benteng Rotterdam? Komen ya. Kita udah bahas semuanya, terutama udah soal makanannya. Makanan tuh pasti aku paling awal ya, karena emang pasti aku selalu kalau daerah itu pasti punya ciri khasnya itu makanannya gitu. Jadi aku suka karena aku sudah pakai baju adatnya dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Nggak afdal kalau nggak ngomongin baju-bajunya. Jadi yang aku pakai ini adalah baju bodo namanya. Nah, baju bodo ini adalah baju adat dari wanita suku Bugis Makassar ya. Aku sebenarnya di sini ada tangannya tuh ada lagi, tahu guys, kayak begini ya. Cuman aku nggak pakai karena kesempitan di aku, jadi aku pakai kayak gini aja. Dan di bawahnya ini aku pakai kainnya ya, nanti aku liatin. Jadi bajunya itu benar-benar cantik banget ya, ada crownnya, aku suka banget sama crownnya. Terus necklace-nya lihat, show sekali ya kan. Terus abis itu warna bajunya. Nah, warna bajunya ini juga ada artinya loh. Jadi bentuknya tuh kan sederhana, berlengan pendek dan biasanya terbuat dari kain tenun sutra. Tapi ini aku bukan kain tenun sutra sih, makanya kadang-kadang ada yang tipis, ada yang tebel ya, karena itu dari kain tenun sutra. Warnanya sendiri melambangkan, kalau merah itu artinya wanita yang belum menikah, kalau hijau untuk wanita bangsawan, dan juga kalau kuning itu untuk wanita yang sudah menikah. Terus ada juga nih lipa sebe. Ini aku inin aja ya gambarnya kayak gini ya. Nah, ini adalah lipa sebe nih. Sarung khasnya itu dari kain tenun Bugis dan juga digunakannya sama pria atau wanita. Jadi bisa cewek atau bisa cowok. Dan ini sebagai pelengkap pakaian adat. Lanjut ke jas tutu dan songkok tobone. Ini pakaian adat pria suku Bugis Makassar kayak gini nih. Kalau jas tutunya ini itu adalah jas berbahan kain sutra dengan potongan sederhana. Terus kalau ada songkok tobone, ini adalah penutup kepala hitam khas Sulawesi Selatan yang melambangkan kehormatan pria Bugis. Kalau misalkan kita lanjut lagi ke pakaian adat Torajanya, seperti ini nih. Wanita adat Toraja menggunakan sambo, hiasan kepala nih kayak gini. Terus kalung manik-manik dan kain khas Toraja dengan motif tradisional. Ada lagi nih bagian prianya. Ini namanya adalah sepa talung buku. Kayak gini. Ada yang udah pernah pakai? Udah dong pasti orang Sulawesi Selatan. Lanjut, kalau lagu-lagunya di sini aku akan kenalin judul-judulnya aja ya. Kalian bisa ngambil salah satu aja untuk yang melambangkan, misalkan mau kalian menonjolkan nuansa budayanya, kalian bisa ambil lagunya itu dari Angin Memirih gitu ya. Itu untuk menonjolkan suasana budayanya. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang kayak Tanah Toraja gitu, tentang Tanah Toraja, bisa tuh pakai lagunya Tondoka Dadingku, karena itu untuk mendukung cerita tentang tradisi dan keindahan alam dari Toraja. Dan kalau misalkan mau dari tarian gitu ya, latar belakang tarian, kesenian khas, mungkin pilih Pakarena gitu ya, itu sebagai musik pendukungnya. Jadi kalian bisa melihat nih, kayak misalkan lagi ngapain ya, lagi untuk mau menonjolkan budaya kah, atau mau menonjolkan Tanah Toraja kah, atau mau yang sebagai pendukung pelengkap, itu ada lagu-lagunya semua. Luar biasa. Oke, terakhir kita bahas tentang Sulawesi Selatan. Gak afdol kalau nggak ngebahas soal fakta menariknya di Sulawesi Selatan. Jadi, Sulawesi Selatan itu adalah sebagai rumah bagi Taman Nasional Bantimurung Gulu Saraung. Nah, yang dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu. Yang tadi tuh yang kupu-kupu, banyak kupu-kupu eksotis di situ, karena itu emang menjadi habitat ratusan spesies kupu-kupu. Dan pastinya banyak spesies kupu-kupu yang cuman ada di Bantimurung Bulu Saraung. Buat kalian yang suka kupu-kupu, harus banget sih kalau ke Makassar terbang nih mengunjungi si Bantimurung ini, karena banyak banget kupu-kupunya, pasti ada berbagai size juga ada gitu ya. Tapi jangan nakal, jangan diambilin, kayak nggak boleh deh, karena ini dilindungi pasti ya nggak sih. Si kerajaan kupu-kupu ini menarik ya kan, indah-indah banget, harus banget gak sih ke situ. Yang kedua, pinisi yang tadi tuh perahu tradisional khas Sulawesi Selatan itu telah diakui sebagai warisan budaya dunia sama UNESCO. Wow, si pinisi itu udah diakui sebagai warisan budaya sama UNESCO. Ih, bangga nggak sih? Bangga banget. Wah, luar biasa. Warisan budaya itu udah setara kayak misalkan Borobudur, terus abis itu banyak lah dan lain-lain. Wah, bangga ini mah. Toraja ya, itu juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya paling unik di dunia dengan tradisi pemakaman yang megah. Wow, iya sih, ini megah
megahnya tuh juga sampai penyembelihan sapinya itu ya. Itu tuh juga harus banyak gitu loh, tergantung kasta kalau nggak salah tuh, tergantung kayak jabatannya gitu. Aku pernah nonton soalnya, kayak pemakamannya itu bener-bener megah, ramai, dengan juga penyembelihan sapi yang luar biasa banyak. Kalau nggak salah itu di Toraja kan. Sulawesi Selatan juga punya Danau Tempe, yaitu danau penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia. Wah, luar biasa, pantesan aja ya. Gak heran kalau misalkan Makassar itu menjadi tempat pusat ekonomi dan juga budaya dari Indonesia Timur. Karena memang lihat aja, punya Danau Tempe itu penghasil ikan air tawarnya terbesarnya di Indonesia. Kayak semua dari penjuru Nusantara itu nyari ikan air tawar di sana. Terus kupu-kupu nyarinya yang unik-unik di sini juga, di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Kalian kalau misalkan jadi warga Sulawesi Selatan pasti bangga banget ya. So, itu dia tentang Sulawesi Selatan yang bisa aku kenalin ke kalian dan aku sharing ke kalian. Semoga suatu saat aku bisa langsung ke Makassar untuk kenalin langsung gimana ke kalian. Tapi semoga aja di sini ilustrasinya dan gambar-gambarnya udah bisa menggambarkan kamu gimana Sulawesi Selatan itu ya. Nah, selanjutnya provinsi mana lagi nih yang harus di-spill, ya kan? Langsung aja komen di kolom komen. Thank you udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya.